Jin setan datang turun, paneluhan kan ono wani. Itu hidup dari sejarah dan latar belakang dan kultur yang beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Betul. Tapi dari sekarang aja kita banyak fakta nyata ya, yang di DPR, yang di menteri itu banyak mempercayai hal-hal yang spiritual. Tapi begitu diwawancarai banyak bilang oh cuma mistik taksa udah. Padahal beliau itu banyak kan mereka praktisi semua, banyak yang menggunakan jasa spiritual. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya lor, malam ini saya berada di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tentunya masih berada di Jawa Timur ya. Di Desa Medalem sini, mungkin dulur-dulur masih teringat ketika di tahun 1999, yaitu beliau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau beliau adalah presiden kita yang kelima, pernah mengucapkan atau bercerita tentang keberadaan tempat makom, yaitu makom Sunan Kalijaga. Kita akan bercerita sedikit ya lur. Ketika beliau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang disebut atau yang akrab dipanggil yaitu Gus Dur, beliau memberi cerita bahwa makam Kanjeng Sunan Kalijaga itu bukan berada di Jawa Tengah atau bukan di Ngadilangu, tetapi berada di Kabupaten Tuban. Kala itu Gus Dur mendapatkan suatu bisikan atau wisik, dan ciri-ciri tempat makom Kanjeng Sunan Kalijaga itu ada sebuah pohon yang bernama pohon ploso, dan pohon ploso itu yang konon katanya berjumlah 9. Kala itu Kabupaten Tuban termasuk perangkat-perangkat desa ataupun perangkat-perangkat daerah mengelilingi Kabupaten Tuban untuk mencari salah satu persyaratan ataupun salah satu simbol, yaitu pohon ploso yang berjumlah 9 itu ya lor. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ditemukanlah ploso 9 itu yang berada di Desa Medalem sini, yang tepatnya di Kecamatan Senori. Untuk kita melihat keberadaan tempat makom beliau, seperti biasa ya lor, kita akan menuju ke tempat makom beliau. Yuk kita menuju ke makom beliau. Karena kita itu hidup dari sejarah dan latar belakang dan kultur yang beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Betul. Tapi dari sekarang aja kita banyak fakta nyata ya, yang di DPR, yang di menteri itu banyak mempercayai hal-hal yang spiritual. Tapi begitu diwawancarai
banyak bilang oh cuma mistik taksa udah. Padahal beliau itu banyak kan mereka praktisi semua, banyak yang menggunakan jasa spiritual. Betul. Tapi ya itulah dari kayak malu mengakui Terus budaya niku bangsa secara sendiri tidak kayak langsung malu. napa namanya? Munafik lah. Walau nek bahasa niku. Wong kula niki nggih. Nek ning Bojonegoro niku setiap punden niku produk bini to niku. Hampir 250 punden nang area Bojonegoro. Niku rata-rata juru kunci nggih sama. Ngucape niku. Ini wadah Mas yang napa niku tiang gede-gede ngene iki dugi mriki. Kalau kaget ning pertama kali. Ya Lur, persis di belakang saya ini adalah tempat makom beliau, yaitu makom Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan kita datang di tempat ini persis, yaitu jam 1:30 pagi. Dan kita tidak bisa menemui juru kunci di makom sini. Dan terpaksa kita berdoa di hadapan pintu sini. Dan kita mendoakan beliau supaya amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak tahu tentang kisah atau cerita tentang Sunan Kalijaga, Raden Syahid, atau yang terkenal dengan nama Sunan Kalijaga, adalah seorang dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masyarakat luas mengetahui bahwa makamnya terletak di Langu Demak, Jawa Tengah. Masyarakat Jawa meyakini bahwa Sunan Kalijaga adalah salah satu wali nyentrik dan memiliki karomah dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan gending-gending Jawa, di antaranya Dandang Gulo, Lir Ilir, dan lain-lain. Sunan Kalijaga juga menciptakan wayang kulit yang sampai sekarang bisa kita saksikan. Berawal di tahun 1999, Bapak Presiden Indonesia yang kelima, yaitu Abdul Rahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur, sedang berziarah ke makom Sunan Kalijaga. Kala itu Gus Dur mendapatkan firasat bahwa makom Sunan Kalijaga tidak berada di Ngadilangu atau Jawa Tengah. Gus Dur mendapat firasat bahwa makom Sunan Kalijaga berada di Tuban, Jawa Timur. Dan petunjuk tempatnya, menurut firasat Gus Dur, makom Sunan Kalijaga dikelilingi pohon yang bernama pohon ploso yang berjumlah 9. Kala itu tak berselang lama, makom Sunan Kalijaga ditemukan yang berada di Desa Medalem,
Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Menurut Gus Dur, yang ada di Ngadilangu, Jawa Tengah, itu adalah kantornya. Sedang yang berada di Tuban itu adalah rumahnya. Allahu alam, mana yang benar? Semua itu adalah misteri Sang Ilahi. Ya Lur, di Desa Medalem sini selain ada makom Kanjeng Sunan Kalijaga, di sini juga dipercaya ada makom yaitu Empu Supo. Konon katanya Empu Supo juga dimakamkan di sekitaran makom Kanjeng Sunan Kalijaga. Mungkin itu ya Lur. Mungkin dulur-dulur yang melihat channel Sang Pejalan Sunyi mungkin bisa memberi saran ataupun komentar di kolom komentar channel Sang Pejalan Sunyi. Mungkin itu ya Lur. Cukup itu ya Lur yang bisa kami berikan cerita tentang keberadaan makom Kanjeng Sunan Kalijaga yang berada di Desa Medalem sini. Sebelum kami pamit ataupun undur diri, mungkin jika ada ucap kata kami atau cerita di narasi kami yang kurang berkenan atau yang kurang pas, bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, kami memohon maaf seribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.